Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini dan di hari dan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita bersama-sama memasuki di mana bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah. Sejalan dengan ini, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil a'damu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Fa aktsaru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tamhid." Yang artinya, tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh yang di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid di dalam bulan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejalan dengan perintah zikir, Allah dalam Al-Quran berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melembutkan daripada hati. Baginda Rasul bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Dua kalimat yang ringan diucapkan, namun timbangannya kelak sangat berat, dan kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya marilah kita senantiasa di sisa-sisa usia kita memperpanjang, memperbanyak daripada kalimat zikir. Zikir tidak harus kita lantunkan di atas sajadah di dalam masjid, ketika kita beraktivitas atau bekerja di atas perahu atau yang lainnya. Marilah bibir dan lisan kita gunakan untuk menyanjung keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sisi lain kita saksikan juga ritual keagamaan yang dilakukan di tanah suci berupa ibadah haji. Mari kita ambil iktibar, mengambil pesan moral apa yang ada dalam ritual keagamaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji di sana diantaranya ada namanya ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, yaitu berjalan
atau berlari dari Safa ke Marwah, kemudian mencukur rambut, balang jumroh dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ihram, mengenakan pakaian serba putih. Tidak pandang orang ini kaya, pejabat atau rakyat jelata. Ketika sudah memasuki tanah suci dan di hari yang telah ditentukan, semuanya berkewajiban mengenakan kain yang berwarna putih. Ini mengisyaratkan kepada kita semua seberapa banyak harta yang kita miliki hari ini, rumah yang mewah dan lain sebagainya. Kelak pakaian terakhir kita adalah 2 helai kain berupa kain kafan. Oleh karenanya, dengan mengingat itu, mari kita kikis sedikit demi sedikit hubbud dunia, orang yang egois dalam urusan-urusan dunia. Yang kedua adalah wukuf di Arafah, berdiam diri sejenak atau nginap di sana. Di sini disimbolkan dengan marilah kita senantiasa introspeksi diri. Tidak usah kita melihat aib dan kesalahan orang lain. Sebaliknya, mari kita raba, kita lihat celah-celah yang ada dalam diri kita. Bisa jadi dosa ini dari mata kita, dari tangan kita, dari lisan, hati dan pikiran kita. Sejalan dengan ini, Sayyidina Umar mengatakan, berpesan kepada sahabat yang lain, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, hitunglah amal kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu melakukan amalan atau ritual keagamaan berupa tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan lisan menyeru atas panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita hendaknya sesuai dengan garis orbit yang telah digariskan oleh agama. Kita ketika tawaf melenceng kaki kita ke kanan 2 langkah ataupun ke kiri 2 langkah, kita akan ditabrak oleh jamaah yang lain. Lebih-lebih ketika dia berjalan mengelilingi Ka'bah, dia berbalik arah, akan tergerus oleh arus yang begitu besar. Artinya apa? Jangan sampai dalam diri kita ketika diberi amanat menyelewengkan amanat itu. Lambat ataupun cepat, pasti itu akan dilihat dan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada ritual keagamaan berupa sa'i, yaitu kalau kita melihat sejarahnya, Siti Hajar berlari ke sana kemari dari Safa ke Marwah untuk memberikan sedikit air kepada putranya waktu itu yang menangis menjadi-jadi. Ia tahu dalam akal sehatnya di situ tidak akan keluar air karena di padang yang sangat tandus, tapi semangat optimis yang ditanamkan oleh Siti Hajar yaitu senantiasa ikhtiar, apapun hasilnya Allah lah yang memberi hasil. Dan ternyata betul, ternyata air muncul dari pijakan kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai detik ini air itu senantiasa diminum oleh masyarakat Arab dan sekitarnya berupa air Zam-Zam. Ini menunjukkan apa? Dalam diri kita sehari-hari, marilah kita senantiasa ikhtiar semaksimal mungkin dan hasilnya sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan selanjutnya adalah mencukur rambut. Ini bisa diartikan dengan hidup kesederhanaan. Kita hindari hidup yang melebihi batas, apapun jenis itu, makan dan lain. Sampai Allah menegur, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Kita tengok masyarakat di kota, ketika ia sudah gajian, membeli makan yang begitu melimpah, ia foto, ia posting, di-share, baik itu di FB ataupun di medsos lainnya. Dia lupa bahwa bisa jadi ada tetangga kita
belum bisa memakan apapun, tapi ia dengan congkaknya, dengan bangganya memamerkan kelebihan-kelebihan itu. Oleh karenanya, marilah dalam kehidupan apapun senantiasa kita hidup dengan sederhana, jangan sampai israf ataupun melampaui batas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian ada ritual melempar jumrah. Disinilah waktu itu Siti Hajar dibujuk oleh iblis agar mencegah sang suami untuk menyembelih putranya. Kemudian beliau pun mengambil kerikil-kerikil dilempar kepada iblis laknatullah. Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun saat itu Siti Hajar pun terbesit pikiran bimbang dan lain sebagainya, ia pun selain melempar dengan batu, yang dilempar adalah dengan melempar kalimat-kalimat zikir dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kehidupan kita, ketika ada kebimbangan ataupun ada cobaan yang begitu besar, mari kita lempar semua itu dengan kalimat takbir dan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebesar apapun ujian dan cobaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada semua itu. Kemudian yang terakhir, ada ritual keagamaan yang dilakukan di belahan dunia, yaitu penyembelihan hewan kurban. Kalau kita menyaksikan sejarah-sejarah dahulu, hampir sepenuhnya ada orang-orang yang dikurbankan ataupun disesajenkan. Di Meksiko, setiap tahunnya pasti dikurbankan lelaki yang baru lahir di pohon yang sangat besar, diambil darahnya, kemudian ditaruh di pohon yang sangat besar. Di India juga begitu, setiap tahunnya kepala agama pasti disajikan kepada gunung yang sangat besar. Di Mesir juga setiap tahunnya akan dilempar seorang gadis yang dianggap paling cantik di desa itu, dilempar di sungai Nil. Masuklah generasi zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika putranya yang sangat indah, baik rupawan ataupun akhlaknya, ia dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, disembelilah dan diganti oleh Allah berupa kambing. Ini menggambarkan dalam kehidupan kita pun yang perlu dibunuh sebenarnya bukanlah manusia, tapi diganti dengan hewan, menunjukkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mari kita kikis sedikit demi sedikit. Apa itu sifat kebinatangan? Sombong. Ketika dia dititipin oleh Allah wajah yang cantik, yang ganteng, harta yang melimpah, muncul sifat sombong. Egois, serakah, rakus, ini adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mari memasuki momen yang sangat berharga ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita kikis, kita potong sifat-sifat jelek yang menempel dari diri kita, sehingga harapannya kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba minal mukhlisin, yaitu orang yang ikhlas dan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim